wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya ingin mempresentasikan penjelasan tentang dasar dan sistem ekonomi Islam. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Listi Anggraini, yang sedang menjalani studi di kampus di Kusumanegara, jurusan S1 Manajemen semester 2, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agnia Cahya, Prodi D3 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusumanegara. Ya, langsung aja kita mulai ke slide pertama tentang pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam, dengan menghindari semua yang sifatnya maisyir, gharar, haram, zalim, iktikar, dan riba. Dan menurut berbagai sumber, sistem ekonomi Islam mengandung sifat-sifat baik dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun melepas sifat-sifat buruk dari kedua sistem ekonomi tersebut. Pengertian sistem ekonomi syariat menurut para ahli. Ada tiga ahli yang sering sekali kita dengar. Yang pertama, menurut Hasanuzzaman. Menurut Hasanuzzaman, pada tahun 1986, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Yang kedua, ada menurut Sidki. Menurut Sidki, pada tahun 1992, pengertian ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan Al-Hadis serta alasan dan pengalaman. Yang ketiga, menurut M. Amanan. Menurut M. Amanan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam terdiri dari 5. Tujuan ekonomi Islam itu sendiri dapat dirangkum dalam beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, memastikan kebutuhan umat manusia. Yang kedua, menjauhi ketimpangan sosial. Yang ketiga, pemenuhan ekonomi yang beretika dan bermartabat. Yang keempat, mengatur keadilan dan keseimbangan. Yang kelima, terhindar dari riba. Ciri-ciri ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam terdiri dari 7 penjelasan. Yang pertama, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Allah Sang Maha Segalanya. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap hak individu, tapi dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Yang ketiga, adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Yang keempat, adanya konsep halal dan haram di mana semua produk atau barang dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Yang kelima, adanya sistem sedekah, yakni distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Yang keenam, tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil. Yang ketujuh, adanya larangan menimbun harta bagi umat Islam. Next, prinsip-prinsip ekonomi Islam terdiri dari 10. Yang pertama, prinsip tauhid. Jadi, segala kegiatan perekonomian, terutama dalam Islam ekonomi syariah, harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.
Yang kedua, maslahah dan falah. Jadi pada dasarnya, segala kegiatan perekonomian tidak boleh terdapat sebuah hal yang dapat merugikan seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, prinsip khalifah. Prinsip dari khalifah ini yakni manusia harus menerapkan nilai-nilai keislaman dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini. Yang keempat, al-amwal atau harta. Dalam ekonomi syariah, harta itu dianggap hanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menjadi kepemilikan yang sebenarnya. Karena dalam agama Islam, harta yang kekal hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, prinsip adil atau keadilan. Keadilan yang diterapkan dalam ekonomi syariah bertujuan agar semua masyarakat merasakan kenyamanan dan keadilan yang sama antara satu sama lain. Yang keenam, prinsip ukhuwat atau persaudaraan. Dalam hal ini, ekonomi syariah menekankan pada kehidupan sosial bukan individual, karena manusia pada dasarnya hidup di dunia ini memiliki amanah, yaitu bermanfaat bagi manusia lain dan saling menjaga tali silaturahmi. Yang ketujuh, prinsip akhlak atau etika. Setiap kegiatan ekonomi syariah harus berlandaskan oleh akhlak dan norma yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedelapan, ulil umri atau pemimpin. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dalam sistem ekonomi syariah harus melibatkan pemimpin di dalamnya. Selain itu, ekonomi syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin selama itu tidak menyimpang dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Yang kesembilan, al-hurriyah dan al-masy'uliyah. Al-hurriyah berarti kebebasan dan al-masy'uliyah berarti tanggung jawab. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan karena setiap adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. Yang terakhir, berjamaah atau kerjasama. Dalam ekonomi syariah, kerjasama termasuk salah satu hal yang wajib dilakukan dalam perekonomian ketika hal apapun dilakukan secara kerjasama atau berjamaah, maka nilai ibadah ataupun harta akan semakin bertambah. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta atau dalam bahasa Arab disebut al-ma'al, secara bahasa berarti condong, cenderung atau miring, sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. Yang pertama, unsur aniyah dan kedua unsur urf. Unsur aniyah berarti harta itu berwujud atau kenyataan atau ayun. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak. Sedangkan unsur urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyah maupun ma'nawiyah. Dalam pandangan Islam, hak milik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara. Yang pertama, kepemilikan individu atau private property. Kepemilikan individu adalah tetapan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat atau jasa tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa.
ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Yang kedua, kepemilikan umum atau collective property. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda, sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas di mana mereka masing-masing saling membutuhkan. Kepemilikan negara atau state property. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk pengelolaannya, semisal harta fai, kharaj, jizyah, dan sebagainya. Hakikat muamalah. Pengertian muamalah. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang yang bermanfaat dengan menggunakan cara-cara yang sesuai aturan Islam. Kedua, muamalah dalam Islam merupakan aturan-aturan dan hukum yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan dunia dengan cara benar menurut syariat Islam. Muamalah ini akan membantu kita mengetahui mana yang haram dan mana yang halal. Maka dari itu kita harus mempelajari apa saja syarat dan rukunnya, sehingga upaya kita dalam memenuhi kebutuhan dunia tidak melanggar aturan dan hukum Islam. Kedudukan muamalah dalam Islam. 1. Islam merupakan aturan-aturan yang fleksibel dalam bidang muamalah, karena bidang tersebut amat dinamis mengalami perkembangan. Yang kedua, meskipun bersifat fleksibel, Islam memberikan ketentuan agar perkembangannya di bidang muamalah tidak menimbulkan kemudaratan atau kerugian dalam masyarakat. Ketiga, meskipun bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan ukhrawi, sehingga dalam ketentuan-ketentuan mengandung aspek halal, haram, sah, batal, dan sebagainya. Prinsip-prinsip muamalah. Secara garis besar terdapat dua prinsip dalam muamalah, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum. Dalam prinsip umum muamalah terdapat 4 hal yang utama, yaitu 1. Hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemuslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudaratan dalam masyarakat. 3. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan, tawazun, berbagi kehidupan, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Yang kedua ada prinsip khusus. Sementara itu, prinsip khusus muamalah dibagi menjadi 2, yaitu yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan dalam muamalah terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Objek transaksi harus halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis terkait yang haram. Yang kedua, adanya keriduan semua pihak terkait muamalah tersebut, tanpa ada paksaan. Yang ketiga, pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Ruang lingkup muamalah. Muamalah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. Yang pertama, muamalah adabiyah. Penjelasan muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam pengelola suatu benda. 2. Muamalah madiyah. Sedangkan muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syar'a terkait objek bendanya. Apakah suatu benda bersifat halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan dan diperjualbelikan.
apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia atau beberapa segi lainnya. Sumber hukum fikih muamalah secara umum berasal dari 3 sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis dan ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Seperti yang telah diketahui bahwa Al-Quran merupakan referensi utama yang memuat pedoman dasar bagi umat manusia, khususnya dalam menemukan dan menarik suatu perkara dalam kehidupan. Sudah seharusnya setiap muslim selalu berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran sebagai petunjuk agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, hadis. Seperti yang telah diketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum bagi umat Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang digunakan oleh umat Islam sebagai panduan dalam melaksanakannya sebagai macam aktivitas baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Hadis adalah segala sesuatu yang berdasarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan atau sabda, perbuatan maupun ketetapan yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Hadis tentang muamalah antara lain yang pertama, sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, janganlah kalian berbuat dolim. Ingatlah tidak halal bagi harta seorang kecuali dengan keriduan darinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga ada ijtihad. Sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad, yaitu proses menetapkan suatu perkara baru dengan akal sehat dan pertimbangan yang matang, di mana perkara tersebut tidak dibalas dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber yang sering digunakan dalam perkembangan fikih muamalah sebagai solusi terhadap suatu permasalahan yang harus ditetapkan hukumnya, tapi tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.